Saudara yang dirahmati oleh Allah, dulu mata manusia hanya memandang tanam-tanaman yang hijau, tapi hari ini pemandangan yang ada adalah pemandangan berupa limbah, kotoran, asap, dan segala macam pencemaran. Dulu telinga manusia hanya mendengar kicauan burung, suara yang merdu, bacaan tartil Quran, tapi hari ini telinga banyak mendengar sumpah serapah, caci maki, hiruk pikuk kota besar. Mau tidak mau, suka tidak suka, manusia dalam keadaan amat sangat kritis. Oleh karena itu, semakin besar kota metropolitan, kota yang megah dan mewah, tapi kering secara spiritual. Di Eropa, di Amerika, tumbuhlah rumah-rumah spiritual yang menawarkan spiritual palsu dengan slogan, luangkan waktu Anda 15 menit dalam sehari untuk bermeditasi, maka Anda akan mendapatkan ketenangan batin. Rumah-rumah spiritual itu penuh dengan berbagai macam variasi, model, dan caranya yang ditawarkan oleh mereka yang menjual ketenangan palsu. Dan jangan sampai orang-orang Islam terikut dengan apa yang diajarkan dalam rumah spiritual palsu itu. Mengapa? Karena kita punya yang asli. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ala bizikrillahi wa tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Bila orang mengatakan dengan bermeditasi, dengan beryoga, dan dengan mengikuti apapun namanya, ia mendapatkan ketenangan, maka ketenangannya itu adalah ketenangan palsu. Bila ada orang yang mengatakan bahwa setelah mengikuti ini atau itu ia menjadi tenang, maka sesungguhnya narkoba pun mendatangkan ketenangan, zina pun juga mendatangkan ketenangan, tapi ketenangannya adalah ketenangan yang parsial dan temporer, ketenangan yang palsu. Lalu dari mana datangnya ketenangan itu? Ketenangan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat ketenangan adalah hati, dan hati bukanlah milik manusia. Hati yang sudah ada dalam diri manusia sejak ia dikandungan oleh ibunya bukanlah milik manusia. Berapa banyak orang yang merencanakan ketenangan, tapi ia tidak pernah mendapatkan ketenangan itu, karena ketenangan hanya datang dari Allah. Dialah yang akan menurunkan ketenangan itu. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, wahai engkau pemilik hati, sabit qulubana ala dinik. Sabit qulubana ala dinik, kokohkanlah hati kami dalam agamamu. Kalaulah pedagang itu mengingat Allah, kalaulah pegawai itu mengingat Allah, maka tidak akan ada pedagang yang berlaku curang dalam menjual dagangannya. Permainan timbangan, takaran, ukuran yang penuh dengan kepalsuan. Kalaulah pegawai itu mengingat Allah, hatinya tidak putus berzikir mengingat Allah, maka tidak akan ada markup, tidak akan ada kecurangan dan korupsi, karena ia ingat dan tahu bahwa kecurangan dan korupsi itu amatlah berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pemimpin itu berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan menganiaya rakyatnya, karena ia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.